Bagaimana? Apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti aktivitas hari ini. Anak-anak yang Bapak cintai, sebelum melaksanakan kegiatan, Bapak bertanya dulu sama kalian, apakah kalian sudah mandi? Apakah kalian sudah bersiap-siap untuk belajar dan sarapan terlebih dahulu? Nah, yang belum mandi dulu. Yang belum sarapan, silakan sarapan dulu, ya. Lalu berpakaian rapi dan kita akan mulai belajar. Nah, anak-anak, oke, sebelumnya kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, anak-anak, pagi ini fokusnya adalah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ya, fokus pembelajarannya adalah ilmu. Selamat beraktivitas dan kita sama-sama membacakannya. Nah, kita akan mulai ke pembelajaran IPS, ya. Nah, di sini ada teks. Kita membaca teks dulu. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Kita baca ya. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya, harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau dengan istilah nikah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Di antaranya, pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi pinjaman nasional. Ya, program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali setelah jangka waktu 40 tahun. Ya. Konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dan menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang serta status dan administrasi perkebunan. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Nah, rencana Kasimo atau disebut juga Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun 1948 sampai 1950 mengenai hasil usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektare. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit dan transmigrasi. Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan
dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, dari teks tadi tuliskan kesimpulan ya pada bagian berikut. Nah, silakan ya. Di tengahnya ada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Ya, silakan disimpulkan dengan peta pikiran seperti berikut. Ya, nah sampai di sini silakan selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.